Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Ida Fauziah, mengeluarkan aturan baru bahwa jaminan hari tua atau JHT yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair secara penuh saat peserta memasuki usia 56 tahun. Padahal sebelumnya, JHT bisa langsung cair secara penuh pada saat peserta resign, kena PHK, atau tak lagi menjadi WNI. Iuran JHT sendiri terbilang cukup besar, yakni 5,7% dari gaji pekerja setiap bulannya. Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang tata cara pencairan JHT bagi masyarakat. Banyak penolakan lantaran Permenaker baru ini mengubah cara pencairan JHT. Lewat belit itu, klaim JHT baru bisa dilakukan 100% saat pekerja berada pada usia masa pensiun, yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia yang nantinya diberikan kepada ahli waris. Ia menilai Permenaker ini memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tak sedikit pekerja yang kemudian dirumahkan atau bahkan terpaksa keluar dari tempatnya bekerja. Jika ditilik sejarahnya, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebenarnya merupakan implementasi dari regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. JHT sendiri merupakan program lama bahkan saat BPJS Ketenagakerjaan masih bernama Astek dan Jamsostek. Namun terkait regulasi pencairan JHT secara penuh hingga usia peserta 56 tahun, baru secara tegas diatur di UU SJSN. Sebagaimana diketahui, UU SJSN merupakan regulasi yang disusun dan disahkan oleh pemerintah Megawati Soekarno Putri saat masih menjabat sebagai Presiden RI di tahun 2004. Dalam UU yang ditekan langsung Megawati pada 19 Oktober 2004 itu, pasal 37 disebutkan bahwa manfaat JHT berupa uang tunai baru bisa dicairkan sekaligus saat peserta sudah berusia pensiun alias 56 tahun. Masih pada pasal yang sama UU SJSN, pembayaran JHT bisa saja dibayarkan sebelum pekerja memasuki usia pensiun, namun besarannya hanya diberikan sebagian saja. Itu pun dengan syarat pekerja harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun. Lalu apabila peserta meninggal dunia sebelum usia 56 tahun, maka JHT bisa saja diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak menerima manfaat jaminan sosial tersebut. Jika ditilik ke belakang, upaya pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menahan dana JHT milik pekerja hingga usia pensiun sebenarnya pernah dilakukan di tahun 2015 silam alias di periode pertamanya. Heboh penolakan perubahan skema pencairan JHT itu terjadi pada Juli 2015. Hampir sama dengan polemik JHT yang terjadi saat ini, saat itu pemerintah juga mengeluarkan aturan bahwa pencairan JHT bisa dilakukan apabila pekerja sudah memasuki usia 56 tahun. Kebijakan yang diberikan serentak sejak 1 Juli ini membuat banyak peserta yang hendak mencairkan dana JHT harus gigit jari. Aturan pencairan JHT di tahun 2015 tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 46 Tahun 2015. PP ini sendiri merupakan implementasi dari UU Nomor 40 Tahun 2004 yang diteken saat era Presiden Megawati. Dalam aturan yang lama, JHT bisa diambil penuh jika peserta sudah terdaftar selama 5 tahun 1 bulan di BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya adalah keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara dalam aturan yang dirilis di 2015, syarat pencairan JHT adalah minimal 10 tahun terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.